Anda butuh duit, do it now. Sobat duit, pernah gak sih kepikiran kalau bisa balik ke 5 tahun lalu apa yang bakal kamu ubah soal cara ngelola duit? Pasti ada beberapa hal yang bikin kamu mikir ulang kan? Mungkin dulu bakal lebih hemat, lebih rajin belajar investasi, atau gak terlalu ngoyo ngejar gengsi. Tapi santai, bro sis. Meskipun kita nggak bisa putar balik waktu, kabar baiknya kita masih bisa mulai berubah dari sekarang. Di video ini kita bakal bongkar 10 kebiasaan yang diam-diam bikin kita susah kaya, plus cara ngegantiin kebiasaan itu biar kita makin dekat sama kebebasan finansial. Gas terus sampai habis ya. 1. Mementingkan gengsi. Sobat duit, pernah gak sih ngerasa harus tampil wah di depan teman atau keluarga? Misalnya beli gadget terbaru padahal yang lama masih oke banget, atau ngadain pesta ulang tahun heboh padahal dompet lagi tipis. Nah, ini nih yang namanya mementingkan gengsi. Masalahnya, gaya hidup kayak gini bikin kita boros parah. Duit yang harusnya bisa dipakai buat investasi malah ledes cuman buat ngejar penampilan. Mulai sekarang, yuk ubah mindset. Ingat, kekayaan sejati bukan soal apa yang kelihatan dari luar, tapi gimana cara kita ngelola uang dengan cerdas. Sebelum beli sesuatu, coba tanya dulu ke diri sendiri. Gua beneran butuh ini atau cuman buat pamer? Kalau jawabannya cuman buat gaya-gayaan, mending alokasikan duitnya buat tabungan atau investasi. Bayangin deh, kalau mulai nabung atau investasi sekarang, beberapa tahun lagi kamu bisa punya aset yang jauh lebih berharga dibanding barang mewah yang cepat usang. Jadi, udah siap buat ninggalin gengsi dan mulai hidup lebih cerdas? 2. Tidak mempelajari keuangan dengan baik. Sadar gak sih? Banyak orang masih santai banget soal keuangan, cuman ngandelin nabung di bank tanpa tahu kalau ada cara lain yang jauh lebih cuan. Padahal, kalau mau sedikit aja meluangkan waktu buat belajar, ada banyak cara biar duit kita bisa kerja lebih keras buat kita. Warren Buffett aja bilang, investasi terbaik itu investasi ke diri sendiri. Jadi, gimana mau sukses kalau kita sendiri nggak ngerti cara kerja uang? Tapi tenang, belajar keuangan nggak harus langsung jadi ahli ekonomi kok. Mulai aja dari hal kecil, baca artikel soal investasi, ikut webinar gratis, atau nonton video edukasi di YouTube. Yang penting, mulai dulu. Lama-lama, kamu bakal paham dan bisa bikin keputusan finansial yang lebih cerdas. Ingat, pengetahuan itu senjata rahasia buat ngebangun kekayaan. Jadi, yuk upgrade diri mulai sekarang. Yang ketiga, overconfidence dalam bisnis. Pernah dengar pepatah jangan terlalu percaya diri sampai lupa sama risiko? Nah, ini bener banget, apalagi kalau ngomongin bisnis. Banyak pebisnis yang terlalu pede sama model bisnis mereka tanpa sadar kalau pasar udah berubah. Misalnya masih jualan produk manual padahal konsumennya udah pindah ke digital. Akibatnya, bisnis mereka stagnan, bahkan bisa bangkrut. Terus, solusinya gimana? Pertama, selalu evaluasi bisnismu secara berkala. Jangan ragu buat ninggalin cara lama kalau udah gak relevan. Kedua, cari inspirasi dari pebisnis sukses. Contohnya, Mark Zuckerberg awalnya cuma bikin platform kecil buat mahasiswa Harvard, tapi karena terus berinovasi, lahirlah Facebook yang mendunia. Jadi intinya jangan sombong, tapi terus belajar dan beradaptasi. Siapa tahu, langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah awal dari kesuksesan besar di masa depan. 4. Terlalu hemat hingga menjadi pelit. Hemat itu bagus, tapi kalau kelewatan malah bisa jadi bumerang loh. Ada nih, orang yang saking iritnya sampai gak mau keluar uang buat hal-hal penting, kayak pendidikan, kesehatan, atau teknologi yang bisa nge-boost produktivitas. Contohnya, ada yang kerja mati-matian pakai laptop jadul yang lemotnya minta ampun. Bukannya untung, malah buang waktu dan bikin kerjaan jadi gak maksimal. Nah, ini namanya hemat yang salah kaprah. Kalau mau hemat, fokuslah ngurangin pengeluaran yang gak penting, tapi jangan pelit buat investasi yang beneran bernilai. Misalnya,
Kalau laptop udah lemot banget, beli yang baru aja. Dalam jangka panjang, produktivitasmu naik, kerjaan lebih lancar, dan cuan pun makin deras. Jadi, yuk jadi hemat yang cerdas, bukan hemat yang bikin stres. Kelima, bergantung pada cara lama. Zaman udah berubah sob. Kalau kamu masih ngandelin cara lama buat ngelola duit, kayak nyimpen uang di bawah kasur atau cuma di deposito, siap-siap aja ketinggalan kereta. Kenapa? Karena sekarang ada banyak instrumen keuangan modern yang bisa bikin uangmu tumbuh lebih cepat, kayak saham, reksadana, atau properti. Kalau kamu cuma main aman dan gak mau coba hal baru, ya jangan heran kalau pertumbuhan asetmu lambat banget. Solusinya, mulai aja dari yang kecil. Coba deh, investasi reksadana sedikit-sedikit atau mulai belajar soal saham. Gak perlu buru-buru, yang penting kamu udah mulai melangkah ke arah yang lebih baik. Ingat, adaptasi itu kunci buat survive di dunia yang terus berubah. Jadi, jangan takut buat keluar dari zona nyaman dan mulai gerak sekarang. 6. Menunda investasi karena takut rugi. Sobat duit, pernah gak sih kepikiran investasi itu berisiko, nanti rugi gimana? Nah, ini nih alasan kenapa banyak orang gak berani mulai investasi. Takut rugi, akhirnya cuma nyimpen duit di bank atau bahkan di bawah kasur. Seriusan, masih ada yang kayak gini. Padahal, kalau kamu gak investasi sama sekali, uangmu justru bakal kepotong inflasi. Ibarat nanam pohon, kalau gak mulai sekarang, kapan mau nikmatin buahnya? Solusinya gampang sob. Mulai aja dari yang kecil dan risikonya rendah dulu, kayak reksadana pasar uang atau obligasi. Pelan-pelan, kamu bisa belajar instrumen lain yang lebih menantang. Yang penting, mulai dulu. Ingat, risiko itu selalu ada, tapi dengan edukasi yang cukup, kamu bisa meminimalisir risikonya. Siapa tahu, beberapa tahun lagi, kamu bakal senyum-senyum sendiri lihat hasilnya. So, gaspol dari sekarang. 7. Terjebak dalam crab mentality. Pernah dengar istilah crab mentality? Ini tuh kayak cerita kepiting di keranjang. Begitu ada satu kepiting mau naik keluar, yang lain langsung narik dia balik ke bawah. Nah, di dunia nyata, kadang kita juga ketemu orang-orang yang iri sama kesuksesan kita. Mereka mungkin bilang, sukses mah gak penting, hidup sederhana aja. Atau malah ngeremehin pencapaian kita, biar mereka gak kelihatan kalah. Kalau ketemu orang kayak gini, jangan terpengaruh ya sob. Fokus aja sama tujuanmu sendiri. Jadikan kesuksesan orang lain sebagai inspirasi, bukan ancaman. Kamu gak perlu kebawa arus negatif. Justru cari lingkungan yang mendukung dan bikin kamu makin termotivasi buat maju. Ingat, kesuksesan itu bukan lomba cepet-cepetan. Yang penting, kamu terus berkembang sesuai ritme dan kemampuanmu sendiri. So, keep moving forward. Kedelapan, terlalu fokus pada jangka pendek. Ada nggak nih yang pengen cepet kaya tapi malah fokus ke hasil instan? Misalnya, milih kerjaan dengan gaji tinggi tapi prospek karirnya nggak jelas. Atau buru-buru investasi tanpa riset cuma karena pengen untung cepet. Masalahnya, cara kayak gini justru bikin kita kehilangan peluang jangka panjang yang jauh lebih cuan. Coba deh, ubah mindset ini. Fokuslah ke pertumbuhan jangka panjang, baik di karir maupun investasi. Misalnya, daripada kejar gaji gede tapi nggak ada masa depan, mending ambil pekerjaan yang mungkin awalnya biasa aja, tapi punya peluang naik jabatan. Atau kalau investasi, pilih saham dengan visi 5-10 tahun ke depan, bukan yang cuma naik sebentar terus anjlok. Ingat, kesuksesan finansial itu ibarat lari maraton, bukan sprint. Sabar, nikmati prosesnya, dan lihat nanti hasilnya pasti worth it banget. 9. Tidak memiliki rencana keuangan yang jelas. Bayangin kamu lagi jalan-jalan tapi nggak tahu mau kemana. Pasti bingung kan? Nah, itu yang terjadi kalau kamu nggak punya rencana keuangan yang jelas. Banyak orang asal keluarin uang tanpa tahu prioritas atau tujuan. Akibatnya, uang habis sebelum akhir bulan, bahkan utang malah numpuk. Mulai sekarang, coba deh bikin anggaran bulanan yang simple. Pisahkan uang untuk kebutuhan pokok, tabungan, dan investasi. Kalau perlu, tulis target keuanganmu. Misalnya,
Dalam 2 tahun, aku mau punya dana darurat 50 juta. Dengan rencana yang jelas, kamu bakal lebih mudah mengelola uang dan gak gampang tergoda belanja impulsif. Percaya deh, bikin rencana itu kayak bikin peta. Kamu bakal tahu arahnya dan gak bakal tersesat di tengah jalan. 10. Menghindari risiko secara berlebihan. Nah, ini nih kebalikan dari orang yang takut rugi. Ada juga yang terlalu konservatif sampai gak berani ambil risiko sama sekali. Misalnya, cuma simpan duit di tabungan atau deposito tanpa kepikiran buat diversifikasi aset. Padahal, kalau kamu gak berani ambil risiko yang terukur, kamu bakal kehilangan peluang buat bikin uangmu tumbuh lebih besar. Jadi, gimana solusinya? Coba deh mulai diversifikasi portofolio keuanganmu. Selain simpan duit di deposito, alokasikan juga sebagian ke saham atau properti. Gak perlu langsung besar, pelan-pelan aja. Yang penting, kamu mulai bergerak keluar dari zona nyaman. Ingat, risiko itu bagian dari permainan. Tapi kalau kamu punya perencanaan yang matang, risiko justru bisa bekerja untukmu, bukan melawanmu. Jadi, jangan takut buat coba hal baru. Nah, itu dia 10 kebiasaan yang bikin kita susah jadi kayak plus solusi praktis buat mengatasinya. Gimana? Ada yang relate sama kebiasaanmu? Kalau ada, yuk mulai ubah pelan-pelan dari sekarang. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, kebiasaan mana nih yang bakal kamu terapkan duluan? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus ngasih tips keuangan keren buat kamu semua. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Duit. Tetap semangat dan ingat, jalan menuju kebebasan finansial ada di tanganmu sendiri. Stay awesome. Anda butuh duit, do it now.